Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-mukarramun jamaah Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersua kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas
keilmuan, ketakwaan, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kiranya senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kita awali majlis kita sebagaimana biasa dengan membacakan Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan untuk pengarang kitab Ghayatul Takrib dan kitab Ihya Ulumuddin yang akan kita kaji pada malam hari ini, dan juga kepada semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh dan wali-wali Allah dimanapun berada, terkhusus Al-Fatihah untuk semua keluarga besar kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Doa kita semoga arwah beliau-beliau semua Allah terima, Allah ampuni dosanya, Allah lipat gandakan pahala amal solehnya, Allah tinggikan makom dan derajatnya mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah kabulkan hajat kita, Allah sehatkan afiatkan kita semua, Allah lapangkan, luaskan dan berkahi rezeki kita lahir dan batin, Allah jauhkan dari kita bala, bencana, musibah, dan Allah lancarkan semua urusan dan usaha kita. Allah jadikan kita hamba yang soleh soleha, yang iman takwa, yang istiqomah dalam ibadah, dan Allah jadikan keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga anak cucu kita Allah jadikan keturunan dzurriyyah yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di pertemuan terakhir kita malam hari ini sebelum libur nanti selama bulan suci Ramadan, insyaallah kita akan bahas dua kitab. Pertama kita bahas fikih, ambil dari kitab Ghayatul Takrib, dan nanti insyaallah kita akan bahas tentang keutamaan puasa untuk menyemangati kita nanti puasa di bulan suci Ramadan, yang kita ambil dari kitab Asraris Shaum wa Muhimmatihi, dari bagian dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama kita bahas dulu zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah ini wajib, semua ulama sepakat hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang Islam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nas. Rasulullah sudah mewajibkan zakat fitrah. Ya. Sebenarnya aslinya zakat fitri, cuma kita lah biasa nyebut zakat fitrah. Gitu. Ya. Nah, satu sok makanan tamar atau syair, gandum, ala kulli hurrin au abdin, atas setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, zakarin au untha, laki-laki atau perempuan. Terus dalam riwayat lain disebutkan saghirin au kabirin, anak kecil atau orang dewasa, minal muslimin, dari semua orang Islam. Nah, berdasarkan hadis ini seluruhnya wajib bayar zakat fitrah, besar kecil, tua muda, jantan betina, asalkan orang Islam. Gitu. Jadi malam kemarin saya bahas di Masjid Jumhuriyah kitab At-Takrirat As-Sadidah, minimal orang itu wajib bayar zakat fitrah itu kapan? Minimal dia hidup walaupun semenit di bulan Ramadan dan nyebrang ke bulan Syawal. Contohnya siapa? Bayi baru lahir. Bayi baru lahir semenit sebelum azan. Bayi doli kira-kira berapa? Tanggal berapa perkiraannya? Oh, udah lebaran ya. Bisa berubah itu. Ya, kami dulu nyangkonya itulah anak pertama. Tenang nih anteng. Jadi lebaran pertama tuh di Gemampo mudik jalan-jalan. Balik dari jalan-jalan sudah sakit perut. Ternyata melahirkan malam lebaran kedua. Prediksinya salah hitung. Itu salah kan gitu. Nah, jadi misalnya bayi lahir 1 menit sebelum maghrib malam lebaran. 1 menit sebelum maghrib, sebelum azan, berarti sudah wajib zakat fitrah. Karena apa? Sudah 1 menit hidupnya.
sempat hidup 1 menit di bulan Ramadan, udah di ujung, wajib zakat fitrah itu. Nah, kalau belum lahir belum wajib, ya, sakingnya itu begitu. Atau orang meninggal dunia, orang meninggal dunia setelah azan maghrib malam lebaran, berarti hidup 2 bulan kan, hidup di bulan Ramadan dan nyebrang ke bulan Syawal, itu hidup di 2 bulan, itu syarat wajib zakat fitrah. Maka orang yang meninggal setelah azan malam lebaran, maghrib malam lebaran, sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apalagi yang hidup, ya kan, yang meninggal malam itu pun wajib begitu. Nah, itu minimal, ya. Jadi seluruh orang Islam wajib bayar zakat fitrah. Kadang-kadang ada juga yang nanya, Ustaz, dia itu tak puasa, wajib tak zakat fitrah? Wajib. Tak puasanya dosa, dosa besar tak puasa Ramadan. Tapi zakat fitrah tetap wajib. Atau dia, Ustaz, apa, puasa tapi tak sembahyang, wajib tak zakat fitrahnya? Wajib. Kita ini kadang tumpang tindih hukum itu, ya. Jadi tidak saling terkait sebenarnya. Orang yang sholat tapi tak puasa, sholatnya sah, tapi tak puasanya dosa, begitu. Ya, orang puasa tapi tak zakat fitrah, maka puasanya sah. Tak zakat fitrahnya haram, dosa besar, gitu. Nah, yang bagus kan digawe gegala, ya, jangan ada kewajiban yang tinggal. Sunnah pun kalau baca jangan ada yang tinggal, itu seharusnya. Cuma kan ada orang ini kadang-kadang separuh-separuh ya, separuh-separuh beribadah. Nah, yang dilaksanakannya sah, yang tidak dilaksanakannya berdosa. Jadi tetap wajib, ya, tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun tak puasa, tak semayang. Misalnya kan ada orang parah model itu, tetap wajib. Jangan mentang-mentang tak sembahyang lalu tak keluarga zakat fitrah, lo alang kelemaknya dia mati nak masuk surga yang model itu. Tinggalkan lo. Ya, ada kaidah dalam Islam itu, ma la yudraku kulluh la yutsraku kulluh. Kalau dak pacak ngawi ke galo-galo, jangan tinggal galo-galo. Baru pacak sikok duo, jadilah. Jangan sampai tinggal semuanya. Parah itu. Ya, gitu. Baik. Zakat fitrah wajib untuk syarat mengeluarkan zakat ini ada 3. 1, orang Islam. Tadi seluruh orang Islam, sak kecil, tua muda, jantan betina, sempat hidup di 2 bulan Ramadan dan Syawal, wajib zakat fitrah. Contohnya tadi yang lahir sebelum azan, wajib. Meninggal setelah azan maghrib, wajib. Begitu. Apalagi meninggalnya lebaran. Aja Kak Komar kemarin, tapi bukan lebaran Idul Fitri ya. Idul Fitri bukan, Idul Fitri ya. Nah, Kak Komar itu ya, yuk Nirwana. Nah, itu wajib zakat fitrah dan tentu sudah dikeluarkan karena pasti mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya. Terus wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Wajibnya zakat fitrah itu terbenam matahari. Ya, terbenam matahari. Jadi wajibnya itu malam lebaran. Wajib. Jadi kalau lewat dari malam lebaran itu, berarti sudah lewat dari yang wajib, bisa haram hukumnya. Ya. Jadi kalau dari tanggal 1 sampai sebelum malam lebaran itu mubah untuk bayar zakat fitrah. Jadi tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh, saking semangatnya itu ya. Tanggal 1 sudah ngelunasi zakat fitrah sekeluarga, boleh, sah. Tapi waktu yang afdol itu adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai sholat id dilaksanakan, itu waktu paling afdol mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada beberapa waktu mengeluarkan zakat fitrah. Boleh tanggal 1 Ramadan, wajib malam lebaran. Malam lebaran itu sejak terbenam matahari, sejak maghrib itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka kalau ada yang mengeluarkan zakat fitrah malam lebaran, terima. Cuma jangan ambil-ngambilnya, ambil cuma nampung kaki bagikan lagi. Kan biasa kita lah bagi sehari 2 hari sebelum lebaran. Kalau masih ada yang nak bayar, dia nak ambil waktu wajib, boleh terima. Ya, nanti serahkan ke yang paling saro dari masyarakat kita. Walaupun tadi kemarin misalnya sudah nerima dari masjid kita, berikan lagi kalau ada orang yang masih bayar zakat. Itu. Yang ketiga, waktunya itu adalah waktu afdol, sudah sholat subuh.
Orang tua-tua dulu, saya ingat Mi kami bukan Mi almarhumah itu sambil ngangat ke rendang, opor, Bu ya, di pajar Lebaran itu, beliau tuh sambil nakar beras. Zaman dulu pakai beras galon, ada yang pakai duit. Pakai canting apa? Canting puan itu. 12 canting. 12 canting ya, canting susu itu ya. Nah, 12 canting 3 kilo. Orang dulu tidak pakai itu timbangan, pakai itulah ya. 12 canting 3 kilo. Sebenarnya lebih kalau ditimbang lebih ya gitu. Nanti diantar, sudah sholat subuh tadi diantar sampai menjelang sholat Id. Ternyata tidak salah, itu waktu paling afdol. Jadi orang tua-tua kita dulu diajarkan kiai-kiai sepuh ngambil waktu paling afdol. Karena amil zaman dulu tidak ada. Di balai ini saya masih SD belum ada amil. Ya, rata-rata nyerahkan langsung. Tidak tahu di masjid Temiling ini. Ya, lado barangkali amilnya kan. Tapi di Cangkring zaman dulu belum ada. Itu nganter. Itu waktu paling afdol setelah sholat subuh sampai sholat Id. Yang keempat, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa makruh. Kapan? Ngeluarkannya sengaja nian setelah sholat Id. Makruh itu. Ya, setelah sholat Id baru mengeluarkan, makruh. Gitu. Ya. Kecuali dia nunggu orang yang mau dia kasih kebetulan lagi dekati di rumah. Ceritanya pas ditanya, oh besok dia baru balik ke rumahnya. Depending seperti itu boleh ada zakat fitrahnya? Boleh. Kalau memangnya orang-orangnya sudah jelas. Si anu cuma waktu nak kita antar nak ganti orang. Nak nitip tetangga jelas balik juga. Nah sudah, kita simpan dulu kayak begitu dia balik dikasihkan. Itu tidak masalah. Tidak makruh, boleh karena orangnya belum ada di rumah. Nak dititip tak kasih tempat nitip juga. Cuma dia lah tahu, misalnya ditelepon, dikabari, terima ke dulu. Kaget barangnya diserahkan setelah dia balik. Gitu. Dia juga haram. Haram tadi sengaja dan menunda, kati alasan, kati uzur, kaki sudah sholat Id belum terkeluar. Uzur dak kati, nah itu haram. Tapi tetap wajib mengeluarkan sebagai qadha. Jadi kalau sholat ada qadha, puasa ada qadha, zakat pun ada qadha. Qadha itu artinya kewajiban yang ditunaikan setelah habis waktu aslinya. Udah habis, expire, ya, udah habis tapi tetap wajib. Nah itu namanya qadha, tapi berdosa, haram, karena sengaja melalaikan. Terus yang ketiga, syarat wajib zakat itu adalah zakat fitrah wujudul fadli an kutihi wa kuti iyalihi fi dzalikal yaum. Ada makanan lebih. Kalau dia beras secanting lagi dak kati sudah wajib. Ya, atau tapi kalau beras secanting dak kati cuma kebun parahnya banyak. Jual ke dulu. Jangan minjam dulu kan. Ini kadang-kadang orang memang kasih duit di tangan tapi kebun parahnya banyak, hektaran. Kebun cabenya libar misalnya. Ya itu bukan buntu namanya kan. Pacak berijo, minjem dulu, berutang dulu, kaki panen cabai bayar beras misalnya kan. Ini yang tak wajib, yang katik sama sekali. Katik nian sama sekali. Maka dia tidak wajib zakat fitrah. Ya. Tapi ketika misalnya hari ini dia tidak katik beras, katik duit nak bayar zakat fitrah, terus dari masjid ngantarkan banyak dapat tadi, akhirnya dia ada, maka jadi wajib. Ya, jadi tidak wajib itu tidak selamanya. Ketika dia dapat rezeki nomplok ngejut hari itu dapat jatah, ya, maka dia jadi wajib membayar zakat fitrah. Nah, besarnya satu sok dari makanan pokok negeri kita masing-masing. Karena kita ni makan nasi, nasi itu dari beras, beras itu dari padi. Wong kita ni salah ngomong dikit diprotesnya, Ustaz kita tak ada makan beras saja nyo. Makan nasi, yo nasi dari beras. Nah, jadi kita makanya zakatnya pakai beras. Kalau nasi tak sah, ngapo? Basi. Tak baca disimpan, makanya pakai beras zakatnya itu kan, karena makanan yang awet yang bisa disimpan bertahan lama. Nah satu sok ini ulama beda-beda pendapat. Ada yang bilang satu sok tu 2,5 kilo, ada yang 2 kilo 6 mata, ada yang 2 kilo 7 mata, ada yang 3 kilo, terserah. Minimal lah 2,5. Ya, kalau orang dulu amannya ngambil 3 kilo. Mana kalau 5 kilo? Bagus.
sisanya itu sedekah. Kita tuh lemak lebih dari kurang, ya, lemak banyak daripada dikit, kagak kurang kan itu, ya. Kalau kata Pak JK itu lebih cepat lebih baik, maka dalam zakat, infak, sedekah itu lebih banyak lebih baik, kan begitu, ya. Jadi misalnya kayak ada orang yang sugih misalnya kan, dia pengen zakat satu orang di keluarga dia itu sekarung. Jadi karena cak kami 5 beranak di rumah tuh, ya, saya, istri 1, anak 3, jadi 5 beranak. Misalnya pengen zakat sekarung, berarti 5 karung, boleh tak? Bagus, bukan hanya boleh. Atau lebih pakam lagi, seka orang seton, bagus, penuh Masjid Nurul Ihsan ini beras galau kan. Kalau orang mikir mah itu galau, cuma tak hati nak mikir mah itu. 2,5 kilo jadi lah, lemak gini orang miskin ada ya. Kadang-kadang mikirnya ya semos, lemak gini orang ada ya. Ada. Lebih bagus, lebih banyak. Atau standar berasnya lebih tinggi dari yang dia makan sehari-hari, lebih bagus. Sehari-hari makan beras raskin, beras dolok, atau beras apa? Yang kurang di Arjuna, agak abang-abang ini Arjuna itu kan? Ya. Nah, sehari-hari dia makan beras biasa itu. Tapi pas mau zakat mengeluarkan beras yang mahal, premium, super. Boleh tak? Boleh, sah, bagus itu. Ya, gitu. Ya. Nah, yang tak boleh biasa makan beras premium, beras super, ngeluarkan zakat beras raskin yang laku tuan pula, tak sah itu. Jadi jangan standarnya ke bawah, tapi ke atas atau pas-pasan. Arjuna ngeluar ke Arjuna, Patin ngeluar ke apa? Patin. Kalau ada beras merek iwak betok, ngeluar ke betok juga. Jangan iwak seluang. Gitu ya. Harus standar atau lebih tinggi. Bagus. Gitu. Pakai duit boleh enggak? Kalau pakai mazhab Syafi'i tak boleh. Bahkan 3 mazhab tak sah. Ya, zakat pakai uang. Yang membolehkan adalah mazhab Hanafi. Maka kalau mau mengeluarkan zakat dengan qimah, harga duit, pakai duit yang seharga beras tadi, maka ikuti mazhab Hanafi. Jadi niatnya waktu itu bertaklid kepada mazhab Hanafi atau pindah mazhab. Gitu. Baik. Selanjutnya kita bahas terakhir untuk bab zakat ini. Zakat diberikan ke 8 asnaf yang ada sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf. Cuma di kita ini tidak ada galau 8 asnaf tadi. Maka dari 8 asnaf yang ada hanya diberikan yang ada saja. Jangan ada sebagian amil itu 8 itu dibagi ke galau. Padahal yang ada cuma 4 misalnya. Akhirnya yang 4 tadi kan tak ganti pemiliknya nih. Balik ngamil. Oh, nak ngelumak ke diri dewek. Itu tak sah. Seharusnya kalau pun nak dibagi 8 misalnya, 8 tadi berikan ke yang paling saro. Fakir miskin boleh. Tapi seharusnya cukup diberikan kepada asnaf yang ada saja. Dari 8 hanya ada 2, cukup bagi 2. Hanya ada 3, bagi 3 itu saja. Ya, jangan diberikan kepada yang tidak ketik. Gitu. Nah, apa baik 8 asnaf itu? 1, fakir. Apa pengertian fakir? Fakir itu adalah orang yang tak katik duit sama sekali. Itu fakir. Atau katik gawe sama sekali. Atau ada duit, ada gawe tapi serabutan. Sehingga tak cukup kebutuhan dia. Separuh paling banyak kebutuhan dia baru terpenuhi. Jadi misalnya kebutuhan dia itu 10.000 sehari misalnya. Dia hanya sanggup 5.000 terpenuhi. Masih kurang 5.000. Itu namanya fakir. Ya, ada duit tapi tak cukup, ya, dari separuh kebutuhan dia cuma separuh yang terpenuhi. Itu fakir. Yang kedua miskin. Miskin ini ada gawe,
ada duit tapi tak 100% terpenuhi kebutuhan dia, itu namanya miskin. Misalnya dari 10.000 hanya ada duit 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, yang penting tak genap 100%. Itu namanya masih miskin. Gawenya honorer, ya, terus gajinya honorer di Pemkap tuh cuma 1.300.000, anaknya 3, bininya 2, tak cukup. Berani pula honor gaji kecil, bini 2. yang kaya lagi tak sanggup nak poligami. Iya, itu miskin. Tapi miskin salah dewek, itu salah hitungan itu, ya. Iya, kalau toke tak boleh lah. Awak buntu sanggup bini 2, anak banyak. Kurang pertimbangan, ya. Itu miskin. Kalau kebutuhannya 10, duitnya ada 10, itu udah dianggap mampu, udah cukup. Itu cukup, belum kaya, belum cukup, di atas miskin, di atas fakir, di atas miskin. Jadi kalau orang fakir cuma sanggup maksimal separuh, ya. Kalau orang miskin lebih dari separuh kebutuhan terpenuhi, ya. Kalau yang dianggap mampu cukup itu pas-pasan. Kebutuhan 10 ada duit 10 itu, tak cak lebih, tak cak magi, berarti kan gitu. Nah, wong kayo ada tabungan, ada lebih, banyak simpanan, kebun para, kebun cabai, kebun katu, ada galau kan. Bengkel ada puluh, ada. Itu kayo dianggap. Itu yang kedua. Nah, dua ini pasti ada, ya. Asnaf fakir dan miskin pasti ada. Nah, cuma kadang-kadang karena sistem pembagian yang salah, sering saya katakan, ya, orang fakir, orang miskin di bagian itu dia mau wasak balik dari masjid bawa kantong, cuma amilnya bawa karung kadang-kadang. Itu parah itu. Dulu, sekarang alhamdulillah dah dibenerin gelo kan. Dulu sering begitu. Kurban itu juga, yang bawa kupon itu cuma sekantong kecil, itu pun banyak tulangnya pula kan, dikasih bawa pula. Panitianya nukung karung, nukung kepala sapi. Itu tak benar. Alhamdulillah tak dijengok lagi yang itu, ya. Tak dijengok lagi, kecuali yang tak dijengok, ya. Yang dijengok tak kati lagi. Dia lah pinter ngimbang ke jauh tu jatuh, digot simpan kepala sapi tadi. Itu Allah. Siapa lagi? Amil. Nah, amil berhak nerima. Amil ni unik, walaupun kayo, ya, berhak dapat atas nama amil. Begitu. Misalnya di Pemkap itu kan dana Basnas itu dari Pemkap rata-rata, bukan dari luar Pemkap. 400 jutaan itu seluruh pegawai Pemkap. Nah, kepala UPZ di Pemkap itu sekda. Sekda kan paling tinggi jabatannya, PNS tertinggi itu sekda. Itu sekaligus kepala UPZ, ya. UPZ Pemkap Banyuasin yang setiap bulan setorannya 400 juta, gitu. Nah, itu dapat jatah dari Basnas. Tapi ternyata pas dicek BPK jadi temuan tak boleh nerimo. Jadi agak beda pendapat itu. Dari Basnas, Perbasnasnya boleh nerimo. Jangan nyingok sekdanya, nyingok jabatannya sebagai kepala UPZ. Artinya dia sebagai amil. Cuma karena beda ilmu antara BPK kan tidak pakai ilmu agama, ya, dia cuma pakai undang-undang dia, ya. Sementara Basnas pakai, ya, aturan agama. Dalam agama ditegaskan amil itu walaupun dia kayo, kalau sebagai amil dapat hak, dapat jatah. Tapi itu berjalan berapa tahun, pas dicek ternyata jadi temuan malik ke duit. Nah, itu seharusnya perlu didiskusikan. Jangan sebelah pihak memutuskannya begitu. Ada aturan agama, ada aturan negara, mana dipertemukan sehingga ada yang dirugikan. Itu amil, ya. Nah, kalau di amil-amil di Mesir rata-rata ada temuan. Walaupun jadi amil tadi misalnya kepala dinas, ya kan, PNS, tidak masalah. Jangan jenguk PNS-nya. Tapi Pak Menteri misalnya masuk amil, kan menteri. Ya gitu kan. Doli pengusaha, ya kan. Oh, ya. Dan masuk amil dapat. Jenguk amilnya. Ya, amil berhak dapat walaupun dia orang kaya.
Gitu. Siapa lagi? Mu'allaf. Mu'allaf ini yang baru masuk Islam dan Islamnya belum kuat, Islamnya masih lemah. Tapi jangan sampai 10 tahun masih mu'allaf. Ada batasan mu'allaf tuh. Sama anak yatim kan tidak seumur hidup yatim. Kalau yatim seumur hidup, saya pun yatim, bahkan yatim piatu. Saya ini, Mbak meninggal tahun 2007. Ya, saya masih kuliah. Mi meninggal tahun 2013. Saya sudah menikah, anak baru 1. Jadi yatim piatu. Kalau tidak pakai batasan umur. Ya, yatim mi aku nih. Tinggal mertua yang masih lengkap. Jadi ada batasan. Yatim itu sampai balik. Nah, kalau mu'alaf ya paling 2 tahun 3 tahun lah masih dianggap mu'alaf. Ya, karena seharusnya mu'alaf itu begitu dia masuk Islam dibina, dididik, masuk pesantren. Kayak Ustadz Felix Xiao itu masuk pesantren. Walaupun banyak yang tidak setuju sama beliau tuh. Terlepas mungkin karena latar belakangnya dia sempat tergabung dengan HTI. Itu banyak orang masih tidak demen. Tapi kalau dikerina ke bagus, cakap tidak ada yang salah. Ya, saya suka. Terutama untuk bagian sejarah beliau bagus, paham betul tentang sejarah. Ya, cocok kan kalau nyerita ke sejarah itu. Beliau tuh masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia masuk pesantren, bahasa Arabnya jago, bahasa Inggrisnya jago. Kalah yang masuk Islam dari lahir ini. Bahasa Arab kadang-kadang tidak baca bismillah, kita lurus. Ustadz Felix Xiao Muslim Tionghoa yang kuat keislamannya karena dia masuk pondok. Gitu. Cuma kalau orang tidak setuju tuh, ya do baik. Tidak mungkin orang senang 100% dengan gitu. Jadi mu'alaf berhak dapat bagian zakat gitu. Terus wafir riqab, budak. Nah, budak tak kati lagi. Jadi buanglah budak tu, tak kati sekarang yang namanya budak. Jadi tak usah dihitung. Maka kalau ada yang budak masih dihitung sehingga dari 8 asnaf diberi juga lo. Budak tu nak siapa ngambilnya? Akhirnya balik ke budak amil tu lah ketak gitu kan. Budak amil. Wal gharimin, orang yang berutang. Ini juga susah nak. Ininya. Tadi ada tamu di MUI. Kebetulan tadi saya ke kantor, ada dari Betung, kawan-kawan dari Bukit undang. Hari Rabu nanti ada acara tentang zakat juga. Di Betung undang MUI untuk jadi pembicara, dan saya yang diutus pimpinan untuk ke Betung hari Rabu nanti. Mereka cerita bahwa waktu dia jadi pengurus dulu, wong yang berutang itu dikasihnya. Nah, cara mereka memberi orang yang berutang itu adalah yang berutang karena faktor ekonomi, makan minum. Jadi nanyo di warung, siapalah ya di warung ini yang ngutangnya 2 tahun tak bayar. Ternyata si anu, nah itu yang dibayar kayaknya. Bagus kan? Bagus. Cuma akhirnya setelah itu ngaku berutang galu orang tuh. Sekampung itu ngaku berutang galu biar dapat zakat fitrah semua. Ini gawat aja dia kan. Makanya di kita Pangan Balai ya, tidak pernah orang berutang tuh dikasih. Karena kaget berutang kalau ada yang berutang ngambil motor, ngambil mobil, nak galau laju. Ya, jadi akhirnya ngambil aman, gharimin tidak dapat bagian. Kalaupun ada orang yang berutang di warung tak bayar karena untuk makan minum, itu baliknya ke fakir miskin. Jangan nyengok utangnya itu. Memang benar ada bagian. Cuma akhirnya susah nak mengklasifikasikannya sehari orang berutang tuh ngaku galau lagi ada utang galau, aku biar utang juga. Ya, saya juga datang utang tagihan haji, ada utang juga, kayak ngomong juga sama amil, ya kan? Berat tagihannya 1.900.000 sebulan, tak kata bayar zakat ada, zakat paling 100-200 dapatnya, gitu. Maka budak dan gharimin ini biasanya tidak dikasih di kita, karena sulit, kaget banyak yang ngaku galau kan. Terus sabilillah. Nah, sabilillah ini juga khilafiyah. Makna asli sabilillah adalah yang perang di jalan Allah, tentara muslim yang tak bergaji. Berarti kalau tentara yang sudah ada gaji tetap, seperti sekarang sudah ada gaji semua, ya, maka tidak berhak menerima zakat. Nah, tapi ada ulama yang memahami, misalnya Syekh Yusuf Qaradawi, maksud sabilillah di sini sabilil haq, orang yang menempuh jalan kebenaran. Jadi siapapun, misalnya guru ngaji ditafsirkan, ya guru ngaji, apa anak-anak yang sekolah di pondok, nah itu yang dikasih termasuk makna fisabilillah. Walaupun ini debatable ya, masih diperdebatkan.
Terus yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini musafir yang habis bekal. Walaupun di kampung halamannya dia orang kaya, tapi dalam perjalanan ternyata dia habis bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka dia dianggap musafir Ibnu Sabil yang harus dikasih untuk dia cukup ongkos, cukup beli minyak, cukup dia makan minum sampai ke kampung halamannya. Itu Ibnu Sabil. Terus ada 5 orang yang tidak berhak menerima zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. 1 orang kaya, tidak boleh menerima, kecuali amil tadi. Amil walaupun kaya boleh menerima. Tapi amil ni ada 2. Amil yang punya gaji bulanan, itu tak nerima lagi bagian dari zakat. Yang nerima ni amil yang tidak punya gaji tetap. Nah, di Basnas, kalau yang pegawai Basnas ada gaji tetap tiap bulan, dia tidak dapat lagi bagian dari zakat mal, zakat fitrah. Sudah gaji pokok, bahkan lebih besar gaji pokok dia daripada bagian zakat kita, anak. Terus hamba sahaya, sekarang dekati Banu Hashim, Banu Muthalib. Ini berarti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nerima zakat. Ya, Nabi dan keturunannya tak boleh nerima zakat. Hanya boleh nerima hadiah. Jadi kalau hadiah boleh, zakat haram. Terus orang kafir juga tak boleh, walaupun orang kafir buntu, tak boleh nerima zakat. Kalau ada tetangga kita yang kafir dan buntu, dia boleh kita kasih hadiah, kasih pemberian biasa, bukan bagian dari zakat. Terus yang tak boleh nerima zakat juga adalah waman talzamul muzakki nafaqatuhu. Orang yang wajib kita nafkahi. Jadi tak boleh beri zakat kepada yang wajib dinafkahi. Zakat diberikan ke anak, anak kan wajib kita nafkahi. Atau zakat diberikan kepada orang tua wajib kita nafkahi. Atau diberikan kepada kakek nenek, wajib kita nafkahi. Kalau orang tua kita, nenek kita buntu, fakir, miskin, wajib kita anak cucung yang menafkahinya. Kalau anaknya banyak seharusnya patungan, anaknya 10. Tinggal mamaknya isi kok, kan? Anak 10 tadi, 50 sewang, bolehlah 500. Cukup lagu butuh uang tua, tu tak banyak tidak. Kita yang muda ni yang banyak kena ini. Ya, patungan. Jangan siko anak B yang beluruan. Banyak laporan kepada kami, kadang-kadang yang nanggung uang tua sudah sepuh itu anak betino. Anak lanangnya banyak, tak kati urusan, itu salah. Sebenarnya anak lanang yang berkewajiban menafkahi orang tuanya yang fakir, yang miskin. Ya, bukan anak betino. Anak betino itu kan dia dapat nafkah dari suaminya. Di sini banyak terjadi kesalahan di masyarakat kita. Ya, anak betino yang kadang-kadang paling kasih sama orang tua. Seharusnya ada usai dia pukul ratu, sama-sama bertolongan. 5 beradik, yo sokongan. Berapa mampunya, berapa ikhlasnya, kasihkan mingguan, bulanan ke orang tua kita. Orang tua kita jangan sampai minta. Ya. Malu, gengsi orang tua itu nak minta-minta. Kita anak yang harus pengertian. Kirim, transfer kalau jauh kan gitu. Baik. Nah, ini tentang zakat. Baik, ada nak ditanya? Masalah zakat tadi, masalah yang musafir Pak yang kita terima. Ya. Musafir itu apa pas pembagian dan itu musafirnya ada atau bagaimana Pak yang musafir dalam baginya? Kalau dalam bagian itu dekat apa ceritanya ini? Ya, kalau tak katik lewat. Karena di kita ni kan biasanya dana zakatnya tak besar. Ya, hanya beberapa juta. Kalau dibagi paling-paling 100-200 besarnya itu kan. Maka kalau yang ada ya dikasih. Kalau tak katik sudah lewat. Kalau dana yang ada hanya zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal boleh disimpan, boleh disaving. Kalau zakat fitrah harus dibagi habis sebelum sholat Id. Kalau nak nunggu musafir, lah juga ada zakat yang tak terbagi. Kalau zakatnya ada yang tak terbagi, bisa ada yang tidak sah zakat fitrah orang yang nitip sama kita itu. Maka harus dibagi habis sebelum sholat Id. Biasanya kita sehari 2 hari sebelum Id kan, udah bagi. Ya, yang mana ada baik kalau dah kati musafir sudah tidak usah ditunggu, tidak usah dihitung. Nah, tapi kalau ada zakat mal, ya boleh disisihkan beberapa, ya 1 juta 2 juta misalnya kayak kalau ada musafir yang mampir di masjid kita, dikasihkan bagian mereka. Jadi dari zakat mal itu Pak. Zakat mal boleh.
Kalau zakat fitrah, yo bagi habis, tidak boleh bersisa sedikit. Jadi kalau pas itu tidak ada musafir, langsung bagi semuanya. Langsung bagi yang ada baik. Zakat mal boleh, cuma jangan banyak gino nyimpennya itu kan, ya. Ya sudah besar juga. Jadi paling ya saving 1 juta, ya. Zakat mal boleh disimpan. Tidak mesti dihabiskan semua. Tapi kalau mau dihabiskan semua, sebagaimana zakat fitrah juga boleh. Untuk di saving silakan. Karena seharusnya amil itu bukan cuma temporer, cuma bulan Ramadan. Seharusnya dia sepanjang tahun. Saya dulu pernah jadi wakil UPZ Masjid Agung Al-Amir, itu 5 tahun SK-nya. Jadi amil yang benar, yang memang resmi itu dia berjalan bukan cuma bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun. Nah, karena dia berjalan sepanjang tahun selama 5 tahun SK, tentu dia harus ada dana saving. Ketika ada kebutuhan mendadak, ada musafir masjid mampir masjid kita, kayaknya dia butuh bantuan. Nah, dikeluarkan dana saving tadi. Gitu. Kalau tak katik saving dari dana UPZ atau paksa duit, masjid aja keluarkan ya. Masalah dia kadang mudikan kita, itu urusan dia. Ya. Bukan urusan kita nak nyelidik dia ni serius apa tidak, bohong apa pun. Itu urusan dia, antar kelas itu. Cuma dulu di Palembang saya masih kuliah, jadi pengurus masjid juga. Banyak orang yang mampir ke masjid ngaku musafir. Oleh Pak Ketua, tidak dikasih duit. Diajaknya beli tiket, tak galak. Nah, pembohong kau ni berarti. Nak minta duit juga ini. Kalau memang dia murni musafir, ya kita beli tiket dia galak, pasti kita kasih dana juga kan. Kadang-kadang ada yang modus. Ada lagi? Baik, kita masuk ke kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir kajian kita malam hari ini sebagai penyemangat nanti puasa di bulan suci Ramadan. Bacakan beberapa hadis di kitab Ihya ini tentang keutamaan puasa. Di antaranya Imam Ghazali mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu nisfus sabri." Puasa itu setengah dari kesabaran. As-sabru nisful iman. Sabar itu separuh iman. Jadi kalau nak melatih sabar ya melalui puasa. Apalagi yang biasa makan, nahan diri tak makan, tak minum. Yang pengantin baru tak ngambil borongan siang hari, ya kan? Nah, itu sabar itu. Kalau tak sabar, laju nerbab siang hari itu kan. Makanya tak dianjurkan nak nikah di bulan Saban. Masih honeymoon kok. Banyak halangan. Jadi yang bujang-bujang kalau nak nikah bulan Syawal sunnahnya. Ya masih lama setahun baru nak Ramadan lagi kan kalau bulan Sa'ban. Ada yang nikah tadi kan, kemarin kan? Itu seminggu sebelum puasa. Berat itu. Lagi anu-anunya kan. Jadi mati kesabaran. Dan sabar itu separuh dari iman. Apa separuhnya lagi iman itu? Syukur. Sabar separuh, syukur separuh. Berarti kalau kita sanggup sabar dan syukur, 100% iman kita. Ya, jadi tidak saru-saru Bu ya. Iman itu 100% udah lengkap, udah sempurna kalau kita mampu bersyukur dan mampu bersabar. Gitu. Terus tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan, Allah sempurnakan pahalanya. Orang yang sabar itu bighairi hisab, tak terhitung, tak terhingga. Saking banyaknya, saking besarnya. Gitu.
Kenapa? Kalau sholat masih ada hitungan, berjamaah 27 derajat. Ya, berjamaah di masjid itu 500 kali lipat. Berjamaah di masjid sama dengan dapat pahala haji yang mabrur. Itu walaupun besar kan ada hitungan. Sedekah, pahala sedekah itu paling kecil 10. Makin ikhlas dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu pahala infak sedekah. Begitu. Ya, bahkan ya bisa lebih dari situ sesuai kadar keikhlasan kita masing-masing. Nah, walaupun besar pahala sedekah masih ada hitungan 700 kali lipat. Nah, kalau sabar yang aplikasinya salah satu bentuk sabar itu adalah melalui puasa bi ghairi hisab, tak terhingga. Artinya tak baca ngitungnya saking banyaknya itu. Ibarat cek kosong. Ya, dia cek kosong. Terserah kita nak nulis berapa. Tapi yang nulis bukan kita, Allah. Ya, suka-suka Allah nak berinya berapa. Atau bahasa sekarang tuh apa, unlimited, tak terhingga, itu unlimited, saking besarnya, banyaknya begitu. Ya. Terus walladzi nafsi biyadih, demi Allah zat yang jiwaku berada dalam kuasanya. La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik, daripada minyak kasturi. Apanya yang wangi itu? Ya. Dan wangi itu kapan? Apa di dunia, apa di akhirat? Ya, jangan salah paham dengan hadis ini. Mentang-mentang Nabi ngomong bau mulut orang puasa itu lebih wangi dari minyak kasturi, kayak siang hari ngancak ke hawanya kan, busuk lah. Ya, nak mulut ustaz juga busuk, mulut kiai besar juga busuk. Karena apa busuk itu? Faktor tak makan, tak minum, faktor tak gosok gigi di siang hari, itu ya pasti busuk. Jadi ini majas. Ya, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang wangi itu pahalanya di akhirat nanti. Bukan itu. Jadi bahasa Nabi itu jangan dipahami mentah-mentah. Ya, yang wangi itu pahalanya. Di akhirat nanti akan tercium wangi, begitu. Terus kata Nabi juga, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Di akhirat nanti, di surga nanti ada satu pintu dari 8 pintu surga, namanya pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak berhak masuk pintu itu kecuali orang-orang yang rajin puasa. Tapi ada yang masuk dari segala pintu, panggil galo. Itu yang amalnya hebat, ya, puasa, solat, zakat, ibadah haji, pokoknya seluruh amal. Seperti siapa misal Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dipanggil dari seluruh pintu surga. Panggil kan. Kalau pacak nurut Abu Bakar lajulah. Sayyidina Abu Bakar tu mana? Amalnya itu kata Nabi, seandainya kita ini umat akhir zaman ini sedekah, ibadah, ya, digabungkan itu tidak sebanding dengan amal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contoh, suatu hari beliau ditantang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ngajak tanding sedekah. Sahabat dulu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar, aku hari ini nak ngalahkan Abu Bakar. Tekad Umar dari rumahnya. Waktu itu ada panggilan jihad, Nabi menyuruh para sahabat siapa yang ikut berjuang di jalan Allah. Ya, nak nyumbang ini, nyumbang kuda, nyumbang peralatan perang, nyumbang baju perang dan sebagainya, ya, untuk keperluan para jurid tentara Islam waktu itu. Mendengar kabar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an datang menemui Nabi, "Ya Rasul, aku sedekahkan separuh hartaku." Pasti Abu Bakar tidak sanggup nyaingi aku. Uji Umar. Apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bukan separuh, geli-geli. Seluruh hartanya disumbangkan untuk jihad fisabilillah. Nabi sampai nanya, "Yang kau tinggalkan untuk anak istrimu apa?" 3 kali, ya 2 kali ditanya Nabi tak jawab. 3 kali akhirnya apa kata beliau? "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk anak biniku." Artinya iman anak istrinya udah kuat. Kalau kita ini mungkin suaminya kuat, sedekah 100% tadi, tapi bini protes, kamu dibetakoan. Anak kita makan saro, kau minta alam.
Kita tidak siap. Kita siap, keluarga belum tentu siap. Tapi Abu Bakar As-Siddiq serumah. Nah, itu. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Wajar kalau beliau dipanggil 8 pintu surga. Dari sini, dari sini, dari sini. Iman kita nih, sekok pintu dipanggil, syukur. Ya pacak-pacak kati yang manggil. Nah, na'udzubillah min zalik, bahaya. Ngapa kati amalan yang diandalkan? Sembahyang sungkan, puasi dek, zakat lah dek pula. Dah. Nah, jadi ada satu pintu khusus namanya pintu royan untuk ahli puasa. Terus lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Satu bahagia ketika berbuka, yang kedua bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Segala sesuatu punya pintu. Rumah ada pintu, masjid ini ada pintu. Ya ada pintu kalau gitu kan. Ya. Dan pintu ibadah adalah puasa. Artinya kalau kita sanggup puasa, ibadah lain itu akan lebih mudah. Akan baca ya kita kerjakan dengan mudah juga. Gitu. Nah, ini tadi ada yang nanya tidur. Bukan di sini ya, Masjid Istiqomah tadi. Ustaz, mana tidur orang yang puasa? Nah, ini hadisnya. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tapi jangan salah paham juga dengan hadis ini. Kaget laju tidur sehari-harian. Sudah sahur atau sudah sholat subuh, asak bangun, maghrib. Lah lemaknya. Iya, diskon besar-besaran itu. Ya, tapi lemes badan. Yakinlah, yang banyak tidur pasti badannya lemes. Tetap harus ada aktivitas. Maka saya sebenarnya sedih. Bulan puasa ini 2 pondok yang saya ngajar di sana libur. Jung Tanjung mulai Kamis besok libur, masuk udah lebaran. Ya. Terus Limbungan tanggal 8 Maret gage libur. Jadi cuma seminggu belajar selama Ramadan. Tak lemak ngapo? Kurang gawe lah juga kan. Kurang gawe itu akhirnya di rumah tuh lah. Ya maco galak, maco cuma setengah jam maco tuh ngantuk, tidur, nak makan tak baca. Ya kan? Aku ni kalau kata gawe nak makan tu lah biasanya. Makan tidur kalau kata gawe. Jadi lemak lah begawe. Alhamdulillahnya untung di pondok libur, di lapas kami MUI ada kegiatan. Jadi ada pesantren Ramadan khusus lapas. Cuma tak baca, santri luar nak masuk tak baca. Khusus santri lapas sebulan full itu. Ya, terus sorenya di radio. Di radio tiap petang. Nah, itulah ada aktivitas. Kalau udah kati nak nunggu maghrib tu lama. Bosan. Ya. Nak nyangkul tak tahan aku ni. Tak biasa nyangkul. Gitu. Harus ada aktivitas. Nah, jadi tidur yang ibadah itu tidur ada 2 macam. Satu, tidur menghindar maksiat. Kalau tak tidur nak ngupat kun orang baik misalnya. Kalau tak tidur nak nonton TV baik-baik. Itu kata ibadah juga kan. Kalau tak tidur nak main HP baik, scroll TikTok sehari-harian kan, terhabis bateri, terhabis paket, terpegel tangan, ya kan? Malah tidur daripada itu. Atau tidurnya tidur siang sejenak, namanya tidur qailulah, untuk ngambil bekal malam gage tarawihnya tak ngantuk. Itu boleh tidur seperti itu yang nilainya ibadah. Terus idza dakhala syahrul ramadan. Nah, ini terkenal hadisnya. Apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka. Maksud pintu surga dibuka, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, bukan lawangnya telongo mak pintu masjid ini, bukan. Maksud pintu surga terbuka itu pintu-pintu kebaikan dibuka. Artinya kalau nak melakukan amal soleh gampang. Di bulan puasa tuh banyak yang ngulu ke. Ya, banyak yang bisa kita meloi. Maka buktinya orang yang tak sanggup puasa tapi bulan Ramadan pacak di puasa. Yang biasa ngudut, sanggup dia ninggalkan ngudut dari subuh ke maghrib. Walaupun sudah berbuka kaget ngepost lagi itu. Ya, cak sepur lagi itu rumah dia kan. Tapi itulah berkah puasa. Ya, berkah puasa dia sanggup meninggalkan tak ngudut itu. Jadi sebenarnya pacak ninggal ke rokok itu kalau galak kan. Puasa terus dia hari. Gitu.
Habis nyambung. Nah itu. Jadi maksud pintu surga dibuka, nak beramal tidak sulit di saat kita bulan Ramadan itu. Terus wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Apa maksudnya? Peluang untuk melakukan dosa itu kecil, tidak banyak. Ya, rata-rata orang beramal pada bulan Ramadan. Gitu. Ya. Terus wasuffidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Yang dibelenggu setan mana? Setan dari bangsa jin. Setan kepala hitam masih ucul. Dan ini yang paling bahaya. Setan dari bangsa jin gampang bu, bismillah hancur. Kita ibadah dia terikat, terkebet ya dengan ibadah kita. Tapi kalau setan kepala hitam ini tidak baca, ya godanya lebih berat. Ya makan siang hari, ngudut siang hari. Nah itu setan gelut. Itu setan kepala hitam itu. Itu kan kepunan. Apalagi dia ngemunan gitu, ngoreng ikan asin siang hari. Oh, lapar perut. Ngerujak siang hari. Ya kan? Netes saya liur. Encer anjul udah kan. Nah, itu setan itu ngemunan-ngemunan nih om. Maka ada hadis, kalau kita sedang puasa, lalu ada orang makan di depan kita dan kita tidak tergoda. Kita tidak tergoda. Selama wong tadi makan, ngoda kita tadi dan kita tidak kepunan, maka kita didoakan malaikat dapat rahmat Allah. Tapi kita tidak kepunan, man kita milu makan, ay batal ke bayi, man ini, kalah gitu, kalah musuh setan kepala hitam tadi. Terus Nabi SAW juga bersabda, Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabbi al-abid. Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah bangga dengan kita nih di depan malaikat, di bangga-bangga, manusia, Bani Adam, rajin beramal soleh. Terutama yang paling dibanggakan Allah adalah bisyabbi al-abid, anak muda. Anak muda ini disebut anak muda ini biasanya 40 ke bawah. Kalau 40 ke pucuk, anak tua sudah. Anak-anak muda, kalau tua taat wajar bukan? Wajar kan? Iya, kalau tua masih nakal tak timbean itu. Kapan taubatnya ya? Tapi anak-anak muda yang biasanya masih lincah ya dali ya. Tapi udah taat, udah rajin ibadat, itu sangat dibanggakan Allah. Yubahi. Allah bangga-banggakan anak muda tadi di hadapan para malaikatnya. Apa kata Allah membanggakan anak muda tadi? Ayyuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli. Wahai anak muda yang sanggup meninggalkan nafsu syahwatnya, dia puasa, dia tak makan, tak minum, ya, tak ngambil borungan siang hari, li ajli, karena aku. Berarti dia puasa ikhlas karena Allah, bukan tak kelemahan, ya, tapi ikhlas karena Allah. Maka kata Allah, anta indi ka ba'di malaikati, kalian seperti malaikatku. Dianggap Allah malaikat, ya. Maka manusia ini dengan ada nafsu, kalau sanggup mengendalikan nafsu, lebih mulia dari malaikat. Malaikat taat wajar. Malaikat itu mohon maaf, malaikat ya. Ada malaikat kan dengar di sini nih. Malaikat itu kayak robot. Dia udah diprogram hanya untuk taat. Cuma sekok gawe malaikat. Tak mungkin malaikat itu maksiat. Maka tak pernah masuk Quran malaikat korupsi, itu tak pernah. Malaikat Jibril korupsi ayat, malaikat Mikail korupsi hujan. Kan yang turun hujan kan malaikat Mikail. Malaikat Mikail, Michael orang barat nyebutnya, tidak pernah korupsi rizki. Rizki kita 10, tidak mungkin kurang, tidak mungkin lebih. Gitu ya. Tidak pernah. Karena apa? Malaikat itu sudah disetting oleh Allah, la ya'sunallah, tidak pernah maksiat. Ya. Jadi ketaatan malaikat wajar. Kati nafsu. Manusia dengan ada nafsu, banyak godaan, harta, tahta, wanita, setan, kepala hitam, setan bangsa jin, ngoda galau itu. Dunia dengan segala pernak-perniknya menggoda gitu. Tapi sanggup taat dengan segala godaan yang ada, luar biasa. Maka Allah sebut pemuda yang taat tadi kaba'di malaikati, seperti malaikat, mirip malaikat. Bahkan balhum akram, lebih mulia dari malaikat. Gitu.
Sudah? Saya kok lagi terakhir. Saya mau sampaikan ini kalau nak disampaikan, kalau tak sudah lagi. Mana terakhir? Ya, nanti setelah kita selesai puasa, ada pesan Imam Al-Ghazali, di saat kita berbuka selesai puasa hari itu, ya, kita dianjurkan beliau untuk muhasabah. Ya, muhasabah. Jadi waktu berbuka tu sambil makan kolak, ya, makan apa? Minum es teh, makan seblak. Yang anak-anak muda ni biasa makan seblak bukanya. Budak di rumah tu masak buka apa hari? Seblak bi. Oh, seblak. Ya, model Taiwan, ya, bakso. Sudah makan itu, ya, muhasabah. Ini ajaran Imam Al-Ghazali. Apa yang kita muhasabai? Ayyakuna qalbuhu mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja. Ya. Jadi hati kita setelah kita berbuka pada hari itu harusnya adalah harap-harap cemas. Ya, jangan senang nian, jangan pula sedih nian. Harap-harap cemas. Antara berharap dengan cemas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapa harus harap-harap cemas? Idz laisa yadri, karena kita tidak pernah tahu. Atukubbila shaumuhu, apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau diterima ya alhamdulillah, itu hajat kita, itu kehendak kita. Fa huwa minal muqarrabin. Kalau kita puasanya diterima Allah, berarti kita orang yang dekat dengan Allah dan layak dapat gelar muttaqin, orang yang takwa. Tapi jangan-jangan aurudda alaihi fa huwa minal mamkutin. Jangan-jangan puasa kita ditolak. Kenapa? Kita puasa masih ngupat, kita puasa masih maksiat, kita puasa misal tak solat, maka itu kan puasanya, ya, walaupun puasa, ya, maka itu puasa apa? Minal mamkutin, orang yang dimurkai Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal, atau sebanyak orang yang puasa tapi puasanya cuma dapat lapar dan dahaga, tak dapat pahala. Itu puasa mana? Puasa dari makan, dari minum, tapi tak puasa dari maksiat dan dosa. Panca inderanya masih liar, ya, masih melakukan berbagai kemaksiatan. Taib, sampai di sini bahasan kita hari ini, ya, kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut kalau ada waktu, ada umur, ada kesempatan ba'da Idul Fitri, ya, insyaAllah. Dan saya sebagai pengasuh di majlis ini mohon maaf lahir batin. Selamat puasa bila tiba waktunya nanti, dan mudah-mudahan puasa tahun ini bareng, ya, tidak ada dulu kemudian antara pemerintah dengan Ormas Muhammadiyah. Indikasinya bareng, walaupun nanti lebaran belum tentu berbareng. Alhamdulillah, itu sudah suatu kemajuan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan, dan nanti bisa maksimal ibadahnya, ya, kita isi hari-hari kita dengan puasa, dengan solat 5 waktu, solat sunnah, tadarus Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Ya rabb kulli syai' bi qudratika 'ala kulli syai', ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna 'an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulli syai'. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.